Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah, serta taufik dari Allah Jalla wa'ala. Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Kompleks Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedungwuluh, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin, para hadirat, serta para pendengar dan pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita kembali mengkaji fikih doa dan zikir, serial nomor 211, mengangkat tema doa sebelum wudhu. Wudhu itu adalah salah satu ibadah rutin yang dilakukan oleh setiap muslim. Salah satu ibadah rutin yang dilakukan oleh setiap muslim. Kapan? Kapan? Kalau mau sholat. Sholat apa? Fardu atau sunnah? Ya sholat fardu, ya sholat sunnah. Kapan lagi? Pas mau tidur. Tidur siang apa tidur malam? Apa tidurnya siang dan malam? Kapan lagi? Mau baca Al-Quran. Terus? Pas mau tawaf. Ya. Pas mau tawaf. Ketika umroh atau ketika. Dan juga dianjurkan sebenarnya untuk menjaga kesucian tubuh sepanjang waktu. Juga dianjurkan apa? Menjaga kesucian tubuh di sepanjang waktu. Sehingga kalau batal dianjurkan apa? Wudhu. Walaupun bukan akan sholat, bukan akan baca Quran, bukan akan tidur. Intinya sepanjang hari sebenarnya kita itu dianjurkan. Sifatnya apa? Anjuran untuk menjaga kesucian tubuh kita. Baik. Nah, wudhu berarti ibadah atau bukan? Ibadah. Sebagaimana umumnya ibadah, mesti ada aturannya. Sholat ibadah bukan? Ada aturannya enggak? Ada. Puasa ibadah bukan? Ibadah. Ada aturannya enggak? Ada. Baca Quran ibadah bukan? Ibadah. Ada aturannya? Ada. Begitu pula wudhu. Karena wudhu itu adalah ibadah, maka juga ada aturannya. Dan aturan tersebut telah dibahas di dalam Al-Quran dan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu aturan berwudu adalah membaca doa sebelum berwudu. Napa salah satu aturannya? Membaca doa sebelum berwudu. Itu yang akan kita bahas hari ini. Apa doanya sebelum berwudu? Bismillah. Jadi gampang teman. Ya alhamdulillah, boh. Jangan sih pengen doa yang gampang apa yang susah? Yang gampang. Ini yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ujar warab Jawa banget. Ternyata malah simpel sekali. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Apa dalil yang melandasi doa ini? Dalilnya adalah sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dan hadis ini dinilai hasan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahumullah, bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata liman la wudu'a lahu. Tidak sah solatnya orang yang tidak wudu. Apa kata Rasul SAW? Tidak sah solatnya orang yang tidak berwudu. Kalau berwudu tapi ada anggota tubuh yang tidak kena air, anggota wudu yang tidak terkena air, sah atau tidak? Tidak. Contoh nggih, contoh. Biasanya yang sering tidak kena air itu bagian apa? Sikut. Ya, sini nih, bagian sini nggih. Bagian sikut. Mana lagi yang sering nggak kena air? Tumit. Napa? Tumit. Karena itu terletak di mana? Terletak di belakang. Ya. Berarti kalau ada sebagian dari tubuh yang merupakan anggota wudu, ya, anggota wudu kan jelas nggih, muka, terus apa lagi? Kaki sampai mata, kaki, terus tangan sampai siku, itu namanya anggota wudu. Ya, anggota tubuh yang harus terbasuh air, kepala, ya, telinga. Jadi kalau ada bagian dari anggota wudu ini, contohnya siku tadi, terus tumit yang sering nggak kena air, itu nggak terbasuh air, maka wudunya tidak sah. Kalau wudunya tidak sah berarti sholatnya ikut kena imbasnya. Berarti sholatnya tidak sah. Eman-eman apa mboten? Eman-eman. Maka perhatikan baik-baik. Nabi SAW itu pernah menjumpai seorang sahabat yang wudu, kemudian di bagian telapak kakinya ada yang nggak kena air. Paling cuma segini. Cuma segini nggak kena airnya. Sedikit. Apa kata Rasulullah SAW? Wailun lil aqabi minan nar. Celakalah bagian yang nggak kena air itu karena akan dibakar di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Maka perhatikan diri kita dulu, kemudian anak-anak kita biasanya. Jangankan yang anak-anak sing tua, kadang-kadang boleh wudu sok asal-asalan. Ya. Ini adalah bagian awal hadis tadi. La solata liman la wudu alahu. Tidak sah solatnya orang yang tidak berwudu. Terus apa kata Nabi SAW? Wala wudu'a liman lam yadhkurismallahi ta'ala alaihi. Dan tidak sempurna wudunya orang yang tidak membaca basmalah. Apa kata Nabi SAW? Tidak sempurna wudunya orang yang tidak membaca basmalah. Ini dalilnya. Jadi sebelum kita berwudu, kita disyariatkan untuk membaca bismillah. Kenapa kok kita diperintahkan untuk baca bismillah? Bismillah itu kan biasanya terjemahannya apa, Bu? Dengan menyebut nama Allah.
Kita mau wudhu, kita menyebut nama Allah. Kenapa kita menyebut nama Allah? Karena kita butuh bantuan dari Allah. Supaya bisa berwudhu. Apakah ada orang yang tidak bisa berwudhu? Ada atau tidak? Banyak. Apakah ada orang yang bisa berwudhu tapi tidak mau wudhu? Banyak. Jadi ada orang yang bisa berwudhu tapi tidak mau wudhu. Ada orang yang mau wudhu tapi tidak bisa wudhu. Kenapa itu? Mampu wudhu tapi yang pertama bisa wudhu tapi nggak mau wudhu. Contohnya apa? Gebek, males. Apalagi kalau subuh atis. Nggak wudhu, ya wis ora wudhu ya biasanya ya ora sholat. Sudah nggak wudhu, ndak sholat pula. Na'udzubillahimin. Jadi ada orang, dia bisa wudhu tapi ndak mau. Karena malas, karena belum dapat hidayah. Dan ada pula sebaliknya. Orang yang mau wudhu tapi nggak bisa. Karena apa? Karena sakit. Karena sakit. Pengen banget wudhu. Tapi kalau wudhu sakitnya tambah parah. Ada orang yang seperti itu. Memang betul-betul sama dokter nggak boleh wudhu. Karena kalau wudhu nanti sakitnya nggak sembuh-sembuh. Maka sementara nggak boleh wudhu. Itu contoh. Atau contoh yang lain. Ada orang yang pengen wudhu tapi nggak bisa wudhu karena nggak ada air. Karena nggak ada air. Mungkin sekali. Ya. Makanya ada syariat ibadah namanya tayammum. Untuk menggantikan apa? Wudhu tadi. Maka kita mengucapkan bismillah sebelum berwudu dengan menyebut Allah. Saya berwudu maksudnya adalah saya membutuhkan pertolongan Allah. Supaya bisa wudu. Karena ada orang yang bisa wudu tapi tidak mau wudu. Ada orang yang mau wudu tapi tidak bisa wudu. Nah kita ini alhamdulillah mau wudu dan bisa wudu. Mau berwudu dan bisa berwudu. Maka kita membutuhkan pertolongan dari Allah. Pertolongan untuk apa? Pertolongan agar wudu kita ini benar. Ada orang mau wudu, bisa wudu dan berwudu. Tapi sayangnya wudunya tidak benar. Tadi sudah kita contohkan, wudune asalan. Yang penting air yang dibuka itu besar. Jadi orang seperti ini itu mengira semakin boros air yang digunakan berarti wudunya semakin boros. Ya ora. Jadi kesempurnaan wudhu itu bukan diukur dari banyaknya air yang digunakan. Bukan. Kan begitu ya. Ada sebagian orang, jadi orang marem, nak banyune orang sor gitu. Jadi kalau keran dibuka itu, kerannya dibuka secara full. Nganti nyireti kancane. Kalau nggak kayak gitu katanya nggak puas. Ini bukan masalah puas atau tidak puas. Ya. Tapi masalah seperti apa wudhu yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita baca Bismillah. Dengan menyebut namamu ya Allah, bantulah aku supaya wudhuku benar. Nah, supaya wudhunya benar bagaimana? Ya harus belajar. Harus apa Bu?
Sinau. Seperti apa wudhu yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulai dari urutannya. Kan tidak boleh ngawur dibolak-balik. Tidak boleh. Basuh kaki dulu. Ya, padahal basuh kaki itu di mana? Di akhir. Didisitakan. Tidak boleh. Kemudian juga harus berurutan. Dan jedanya nggak terlalu jauh. Nggak boleh jenengan basuh tangan. Dah, urung rampung, terus goreng kerupuk disit. Baru goreng kerupuk, terus lanjut wudhu. Tidak boleh. At-tatabu'. At-tatabu' niku nggih, maknanya adalah berurutan dan jedanya tidak apa? Jedanya tidak lama. Ngukurnya gimana Ustaz? Yes, kira-kira belum kering. Belum kering apanya? Air yang di anggota tubuh yang sebelumnya. Jadi ketika kita kan pertama kali ngapain dulu? Cuci tangan dulu kan ya. Setelah itu apa? Kumur-kumur. Nah, jarak yang diperbolehkan itulah jarak yang belum sampai membuat tangannya kering duluan. Nah, goreng kerupuk kan garing dhisik. Lah nek pada nek Ustaz, darurat Ustaz. Darurat misalnya kita baru basuh napa? Tangan. Ambune wis kosong. Ya, ambune wis kosong. Kalau kita rampungkan wudhunya kok tambah kosong, gimana Ustaz? Ya sudah, berhenti dulu aja. Apanya? Wudhunya. Berhenti dulu. Kemudian kerupuknya diapain? Diangkat dulu. Kompornya matiin. Baru wudhu lagi. Wudhunya mulai dari mana? Dari awal. Dari awal. Ini namanya aturan. Kita itu butuh pertolongan dari Allah supaya wudhunya benar. Maka kita harus belajar. Supaya kita belajar harus dibantu sama Allah. Sudah dapat ilmunya, kita masih butuh pertolongan Allah lagi. Apa? Supaya bisa mengamalkan ilmu tersebut. Karena yang tadi saya contohkan tadi, yang di awal tadi ada orang yang wudhu sikutnya apa? Nggak kena, atau tumitnya nggak kena, atau mata kakinya nggak kena air. Mungkin banyak di antara mereka yang sudah tahu ilmunya. Sudah tahu, teorinya tahu. Tapi prakteknya gak sesuai dengan teori yang dia pelajari. Maka kita mengucapkan bismillah itu penting. Supaya kita dibantu sama Allah Azza wa Jalla. Dalam menjalankan wudhu ini dengan benar. Terus apalagi kita hikmahnya kok disuruh baca bismillah sebelum berwudhu. Agar wudhu ini dilaksanakan dengan benar. Kemudian kita ibadah wudhunya diterima sama sinten? Allah Azza wa Jalla. Wudhu ibadah atau bukan? Ibadah. Pengen diterima? Pengen lah. Capek-capek ibadah nggak diterima sih gimana? Rugi. Bagaimana supaya diterima sama Allah? Baca bismillah dulu. Baca bismillah. Ya. Dan bismillah ini kata Imam At-Tabari rahimahullah. Itu disyariatkan saat kita akan memulai banyak aktivitas. Ya, secara umum aktivitas-aktivitas yang kita kerjakan itu kita disuruh baca nopo? Bismillah. Akan makan, baca nopo? Bismillah. Akan masuk masjid, baca Bismillah. Bahkan mau masuk kamar mandi, baca nopo? Bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Jenengan keluar rumah, baca nopo? Bismillah tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Jadi banyak sekali aktivitas yang dimulai dengan bismillah. Hikmahnya apa? Hikmahnya kita ini sebagai muslim itu harus ingat terus. Ingat sinten? Ingat Allah. Jadi mau makan ingat Allah. Mau tidur ingat Allah. Mau berangkat ngaji ingat Allah. Mau baca Quran ingat Allah. Jadi keliru. Mau makan ingat dia.
ingat kamu. Mau tidur ingat kamu. Kamu siapa? Pacare. Ya enggak. Muslim itu bukan kayak gitu. Muslim itu selalu ingat sinten Allah. Ya, baik. Jadi ini adalah landasannya bahwa membaca bismillah itu disyariatkan sebelum wudhu. Lah hukumnya apa Ustaz? Wajib atau sunnah? Ini terjadi perselisihan pendapat di antara para ulama kita. Sebagian ulama mengatakan wajib. Dalilnya apa ya? Hadis yang tadi kita baca. La wudu'a liman lam yadhkurismallah ya. Kata mereka, la wudu'a itu terjemahannya adalah tidak sah. Kalau kita terjemahkan di sini apa? Tidak sempurna. Jadi menurut sebagian ulama, la wudu'a itu artinya enggak sah. Jadi kalau ada orang wudu kemudian dia enggak baca bismillah, berarti wudunya apa? Tidak sah. Ini pendapat sebagian ulama. Sehingga mereka mengatakan harus wajib. Kalau ya wajib kalau dia sudah tahu hukumnya. Sudah apa? Tahu hukumnya dan dia ingat. Apa? Ingat. Kebalikan tidak tahu napa? Kebalikan tahu napa? Tidak. Kebalikan ingat napa? Lupa. Berarti kalau ada orang enggak baca bismillah karena enggak tahu, hukumnya tetap sah. Atau ada orang sudah tahu bahwa baca bismillah itu wajib, tapi lupa. Ini juga wudunya tetap sah. Ini menurut pendapat pertama. Menurut pendapat pertama hukumnya wajib. Tapi mayoritas ulama, mayoritas niku artinya kebanyakan. Kebanyakan ulama mengatakan membaca bismillah sebelum wudu itu hukumnya sunnah. Ya. Kenapa mereka berpendapat seperti itu? Karena ada hadis lain. Ada hadis lain. Ketika Rasulullah SAW melihat ada seorang sahabat sholat. Sholatnya nggak benar. Kilat khusus. Kenapa? Kilat khusus. Sholatnya banter. Jadi masuk masjid, sholat sunnah. Nabi SAW lagi duduk di situ. Nabi melihat orang ini sholatnya kayak apa. Seperti yang saya katakan tadi, sholatnya apa wau? Kilat khusus. Nah orang itu selesai sholat datang menemui Rasul SAW. Assalamualaikum. Biasa, salam. Nabi SAW jawab, Waalaikumsalam. Terus setelah Nabi menjawab, Nabi katakan, Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kata Nabi SAW, tolong kamu kembali lagi. Ulangi sholatmu. Kamu tadi itu belum sholat. Apa kata Rasul? Belum sholat. Maka orang itu pun kembali sholat lagi. Kedua kalinya. Masih sama caranya. Banter banget boleh sholat. Selesai itu salam lagi ke Nabi. Dijawab lagi sama Nabi SAW. Waalaikumsalam. Kata Nabi SAW, ulangi sholatmu. Kamu belum sholat. Diulangi ketiga kalinya. Dan caranya masih sama. Si banter banget boleh sholat. Akhirnya ketiga kalinya sama Nabi SAW disuruh ulangi lagi. Kata orang itu, wahai Rasul, saya tahunya sholatnya kayak gini. Jadi orang ini ndak tahu cara sholat yang benar. Maka kemudian oleh Nabi SAW diajar cara sholat yang benar. Harus tumak nina. Ndak boleh buru. Ya, walaupun tarawih nggih. Walaupun apa? Tarawih. Kan ada tarawih kilat khusus kan nggih. Bayang nggak? Sekian belas rakaat cuma 7 menit gue kepriwe jajar. Ya. Enggak sah itu. Buktinya enggak sah, Nabi SAW katakan, ulangi kamu belum sholat. Jadi sholat yang enggak memenuhi syarat dianggap belum sholat. Berarti sholatnya boten sah. Nah Nabi SAW ketika menegur orang ini, Nabi awali
penjelasannya dengan sabda beliau, "Idza qumta ila salati fatawadda kama amarakallah." Nabi awali nasihatnya, kamu itu kalau mau sholat, wudhu dulu. Wudhu dulu. Seperti apa wudhunya? Seperti yang diajarkan Allah. Perhatikan, seperti yang diajarkan sama Allah. Hadis riwayat Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis ini hasan. Jadi Nabi SAW menyuruh orang ini supaya wudhu seperti yang diajarkan Allah. Berarti suruh membaca ayat Al-Quran yang isinya ayat tentang wudhu. Dan ketika kita kembali ke Al-Quran, kan ada tuh ayat tentang wudhu. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum. Dan sampai akhir ayat. Ketika kita lihat ayatnya di dalam Al-Quran yang tentang wudhu, itu nggak ada perintah untuk membaca bismillah. Nggak ada perintah untuk membaca apa? Bismillah. Berarti membaca bismillah itu hukumnya sun. Kalau wajib, ya akan disebutkan sama Allah di dalam ayat itu. Nabi SAW menyuruh orang ini supaya wudhu sesuai dengan ayat yang ada dalam Al-Quran. Dan ketika dibuka ayat dalam Al-Quran, tidak ada perintah untuk baca bismillah dulu sebelum sholat. Berarti baca bismillah sebelum sholat itu hukum yang buatan wajib. Tapi hukumnya sun. Itulah jamaah yang kami hormati. Pentingnya kita ini membaca buku, membaca kitab. Pentingnya kita itu ngaji. Sehingga kita ini jadi punya wawasan yang luas. Jadi para ulama kita itu ketika menyebutkan hukum, mereka itu tidak ngasal. Tidak ngawur. Mereka itu pasti punya apa? Alasan, punya argumen, punya dalil. Berarti pendapat pertama mengatakan wajib, pendapat kedua mengatakan apa? Sunnah. Terlepas mana pendapat yang lebih kuat dari dua pendapat ini, sing penting jenengan yang arep wudu maca apa? Bismillah, sesuai baik. Jenengan mau mengatakan itu wajib, jenengan mau mengatakan itu sunnah. Kalau baca bismillah dapat pahala. Gitu aja. Ya, ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Masih sisa sedikit waktu, silakan. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan pertanyaan. Baik Ustadz, jazakumullah khairan atas materi yang disampaikan. Kami bacakan pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana jika ketika wudhu dan membasah bagian kepala serta telinga tetapi tidak sempurna? Yang dibasuh hanya bagian depan rambut saja seperti ditepuk-tepuk dan tidak membasuh telinga, atau menepuk-nepuk bagian rambut depan kemudian mengusap telinganya secara terpisah. Apakah wudhu seperti ini sah atau tidak, Ustaz? Apakah sah atau tidak? Kalau dia meyakini bahwa itulah yang batas minimal, ya batas minimal membasuh, mengusap kepala, mudah-mudahan sah. Mudah-mudahan sah. Hanya saja kurang sempurna. Hanya saja kurang sempurna. Karena yang sempurna itu adalah mengusap kepala semuanya. Itu yang sempurna. Berarti mulai dari depan sampai mana? Belakang. Terus dari belakang sampai ke depan. Itu yang lebih sempurna. Sebab itulah yang dipraktekkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama, seingat saya ulama Syafi'iyah, mereka berpendapat bahwa batas minimalnya yang penting sebagian dari kepala ini sudah kena air. Mereka berargumen antara lain dengan ayat yang tadi saya bacakan. Wamsahu bi ru'usikum. Hendaklah kalian mengusap, menurut mereka artinya sebagian kepala kalian. Bi ru'usikum menurut mereka
terjemahannya adalah usaplah sebagian kepala kalian. Mereka berargumen dengan ayat ini. Dan didukung dengan beberapa hadis yang menyebutkan bahwa Nabi SAW itu pernah mengusap bagian depan kepalanya sebagian. Saat itu beliau kalau nggak salah memakai imamah. Imamah itu apa? Ini apa namanya? Sorban di kepala. Terus habis itu diteruskan ke imamahnya. Jadi nggak semua bagian kepalanya kena. Ini pendapat sebagian ulama. Tapi yang lebih kuat adalah mengusap seluruh kepala. Itu pendapat yang lebih kuat. Jadi kalau pertanyaannya apakah sah, ya mudah-mudahan yang tadi ditanyakan, kalau memang dia berpegang dengan pendapat sebagian ulama tadi, mudah-mudahan tetap sah, tapi kalau menurut kami itu kurang sempurna. Kalau telinga itu harus diusap. Ya, terus telinga harus diusap. Ya, jadi nggak boleh nggak diusap. Ya, tetap harus diusap. Dan airnya cukup dari 1 kali membasahi tangan untuk kepala dan untuk nopo? Untuk telinga. Jadi nggak perlu untuk mengambil nopo? Air baru lagi. Oke. Baik, terima kasih Ustadz. Jazakumullah atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, manakah yang lebih utama? Sholat di dalam kendaraan di awal waktu, dalam bis di sini Ustadz, tetapi dengan tayamum, atau menunggu pemberhentian yang ada musolahnya? Seandainya saat berhenti waktunya masih ada, belum nopo? Belum habis, maka mendingan sholat dan wudhunya adalah saat pemberhentian itu. Saya kasih contoh. Perjalanan berangkat jam 12 malam. Sampai tujuan itu jam 6 pagi. Berarti sudah lewat nopo? Subuh. Sudah lewat subuh. Atau pemberhentiannya jam 6 pagi. Ya, masih ada perjalanan jauh, berhenti jam 6 pagi. Maka tidak boleh Anda itu nunggu sampai kapan? Jam 6 pagi. Tidak boleh nunggu sampai jam 6 pagi. Karena jam 6 pagi itu di Indonesia, waktu subuhnya sudah nopo? Sudah lewat. Terus apa yang dilakukan kalau nggak berhenti-berhenti? Ya, Anda sholat begitu masuk waktu sholat. Anda sholat begitu masuk waktu sholat. Dah tayamum atau wudhu. Nah sekarang ada air apa enggak? Ada air atau tidak? Di bis ada air enggak? Ada air enggak? Tergantung. Ya. Ada bis yang punya toilet, betul? Betul. Berarti ada air toh. Ustaz kalau bisnya nggak ada toilet, lo jenengan bawa ini nggak? Bawa aqua atau tidak? Lo engkau ya becek. Engkau ya becek. Loh, emang yang namanya wudhu itu harus satu botol ini habis semua? Kan enggak. Ya. Rasulullah SAW itu pernah wudhu dengan air cuma segini nih. Satu nopo nih? Senopo nih? Setangan, setelapak tangan. Nabi itu pernah wudhu dengan air cuma segini. Ya. Dan jenengan nanti cari ya di YouTube. Saya pernah ngasih contoh wudhu ya dengan air yang cuma sedikit banget sedikit. Saya pernah ngasih contoh itu. Praktek di Masjid Agung. Saat itu daurah menjelang buka puasa. Saya lupa judulnya apa. Ya, saya lupa judulnya apa. Jadi betul-betul cukup. Jadi gimana caranya? Ya tinggal sedikit dituangkan, terus diapain? Diratakan dengan apa? Dengan tangan. Ya. Kemudian kumur-kumur. Kalau dikeluarkan nanti ngotor. Ya sudah ditelan aja, enggak apa-apa. Toh kan bukan air mentah kan? Air mentah bukan?
Bukan, air minum biasa. Kumur-kumur, kalau kita nggak bisa buang, ya sudah ditelan, tidak apa-apa. Ya. Kemudian kita keluarin air sedikit buat apa? Buat hidung. Terus kita ambil air lagi buat apa? Buat muka yang rata. Ya, bisa. Kecuali kalau di bis itu nggak ada air sama sekali, itu kan lain cerita. Sekarang air ada. Rata-rata dari kita itu di bis atau di kendaraan itu selalu membawa air apa? Minum. Air mineral, bukan air kopi ya. Bukan air teh, bukan air mineral, air putih. Ya. Dan insya Allah ini botol kalau dipakai wudhu itu masih sisa separuh. Padahal ini bukan botol besar. Jenengan kadang-kadang bawa air yang 1,5 liter apa ya? Yang gede itu ya, kalau nggak salah. 1,5 liter. Itu sangat cukup sekali. Cuman memang jangan airnya penggunaannya terlalu banyak sehingga merugikan atau membasahi bis tersebut. Satu lagi silakan. Baik, terima kasih jazakumullah khairan atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, apakah tidak mengapa ketika wudhu sambil berbicara, misal karena dipanggil oleh anak atau diajak berbicara oleh anak karena ada keperluan? Jazakumullah khairan. Boleh. Ya, wudhu kemudian berbicara boleh. Ya, saya tidak tahu adanya dalil yang melarang hal tersebut. Cuman dengan catatan tetap wudhunya fokus. Wudhunya tetap apa? Fokus. Jadi jangan sampai gara-gara ngobrol terus ada anggota tubuh yang kelewatan. Ya, enggak boleh. Atau sambil ngobrol kerannya tetap dibuka. Sehingga terjadi pemborosan. Begini ya, saya kasih contoh. Kadang-kadang kita kan pergi ke tempat wudhu, ya. Begitu sampai ke tempat wudhu, kita buka keran. Tahu-tahu teman kita datang. Teman kita datang. Bre kabar sehat, sehat. Barang ngaji sih, ngaji. Di sini apa? Mau ngobrol terus, kerannya apa? Tetap terbuka, ndak boleh. Jangan boros air, jangan. Kan lagi musim hujan, Ustaz. Walaupun musim hujan, ndak boleh boros. Kata Nabi SAW, wa in kunta ala nahrin jarin. Jangan engkau boros, walaupun kamu lagi wudhu di sungai yang mengalir deras. Bayangkan, jangan boros. Walaupun engkau sedang wudhu di sungai yang mengalir deras. Tidak boleh. Boros itu tidak boleh. Ya. Salah satu bentuknya tadi. Sudah buka keran, ketemu teman, terus asik ngobrol. Kerannya tetap terbuka, tidak boleh. Terus gimana? Ya ditutup dulu. Kerannya ditutup dulu, ngobrol, selesai ngobrol, wudhu. Ya. Kalau tengah-tengah wudhu masih ngobrol, tidak apa-apa. Yang penting tetap bergerak. Wudhunya tetap berjalan. Jangan dibiarkan air itu terbuang sia-sia. Ini yang bisa kita pelajari hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, menurut segala kewenangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.